Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita bersama di Renungan Bina Buddha edisi 11 sampai 17 Februari 2024. Baik, sebelum kita mau mulai aktivitas kita, mari kita sejenak kita membaca bahkan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Begitu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kita bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat dan pimpinan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Nyata kasih-Mu ya Tuhan, Engkau telah memberkati dari malam hingga pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Ya, pada saat ini kami akan membaca bahkan merenungkan sebagian kecil dari firman kebenaran. Bukakan pikiran kami, semoga apa yang kami baca dan renungkan bisa kami lakukan, bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami ya Tuhan, inilah doa anak-Mu dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, renungan kita pada pagi hari ini kita angkat satu tema, yaitu biarlah kemuliaan itu hanya milik Yesus. Berikutnya dari Markus 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melantangkan pakaian itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami didirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekoyong-koyong waktu mereka memandang sekeliling mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Amin, firman Tuhan. Baik, saudara-saudari serta Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, beberapa orang-orang tertentu diberi gelar atau panggilan yang mulia. Kendati demikian, panggilan yang mulia itu merupakan panggilan kehormatan yang maknanya sesungguh mendalam. Bisa jadi panggilan itu melekat pada seseorang karena memiliki kedudukan yang tinggi atau orang yang terhormat di lingkungan itu. Misalnya sebagai raja atau hakim pengadilan dan lain-lain. Kata mulia yang melekat pada perasaan dapat berarti luhur dan baik budi. Jika kata mulia dilekatkan pada benda, maka ia berarti bermutu tinggi dan berharga. Semisal logam mulia, jadi itu emas, perak, dan lain sebagainya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa orang-orang tersebut atau barang-barang yang kepadanya dilekatkan kata mulia bukanlah orang atau benda yang sembarangan. Mereka memiliki keistimewaan yang nilai yang tinggi. Keistimewaan dan nilai yang tinggi itulah yang tidak bisa dipungkiri, kerap kali menggoda manusia untuk mengejarnya, sehingga dipakainya kemuliaannya diri sendiri. Bacaan kita pada saat ini berbicara tentang pemuliaan Yesus di atas gunung. Wajahnya berubah rupa dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilau-kilau. Itu pada ayat yang ketiga. Lalu terdengarlah suara dari balik awan yang berkata, "Inilah anak yang terkasih, dengarkanlah dia." Itu pada ayat yang ketujuh. Peristiwa tersebut disebut transfigurasi, yang mengungkapkan identitas Yesus sebagai Anak Allah. Kemuliaan Yesus sebagai Anak Allah membuat ketiga murid Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, bahagia sekaligus ketakutan.
bisa kita lihat pada ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Bahkan Petrus berharap lebih lama tinggal di atas gunung itu dalam kemuliaan dan kebahagiaan transfigurasi dengan mendirikan kemah bagi Yesus, Musa, dan Elia. Akan tetapi Yesus tidak membiarkan mereka terlena dan tidak mau beranjak dari kenyamanan tersebut. Mereka harus turun gunung, kembali diutus ke dalam dunia dan menanti apa yang Yesus sampaikan. Injil Markus memberikan pemahaman bagi kita bahwa peristiwa pemulihan tersebut adalah proklamasi keallahan Yesus dan Juru Selamat yang kepadanya lah kita harus menyembah dan menggantungkan hidup kita. Tidak ada yang lain selain Dia, sebab kepadanya lah Bapa. Karena itu kita percaya bahwa hanya Dia yang sanggup menjamin dalam hidup kita yang penuh dengan dosa. Hal ini yang kiranya menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita semua untuk mempraktikkan hidup yang benar sebagai generasi muda, berbagai pencapaian keberhasilan, kiranya tidak mengiring kita untuk memuliakan diri sendiri. Sebaliknya, semua keberhasilan tersebut sebagai wujud kesetiaan kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Yesus Kristus menjamin hidupmu dalam dunia ini, karena itu muliakanlah Dia selalu dalam langkah hidupmu. Amin. Dari renungan kita tadi, mari kita renungkan dalam hal apa saja kita bisa jatuh dalam permuliaan diri sendiri. Yang kedua, sebagai generasi muda, hal apa yang kita dapat lakukan dalam kemuliaan Yesus. Kita bisa renungkan dalam diri kita masing-masing. Amin, firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih kami telah mendengarkan dan merenungkan sebagian kecil dari firman kebenaran-Mu. Kiranya apa yang kami renungkan bersama bisa kami pakai untuk kehidupan kami sehari-hari, terlebih untuk memuji dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, didiklah kami selalu untuk terus berusaha melakukan hal-hal yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Seluruh aktivitas dan kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bukan kehendak kami yang terjadi, namun kehendak-Mu yang terjadi. Inilah doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan bagi kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.